Halo Sobat Peneliti, selamat bertemu kembali dengan saya, Sihar Tambun dari NV Consultant, konsultan yang bergerak dalam bidang pelatihan-pelatihan software untuk penelitian. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang contoh pembahasan dari model penelitian yang menggunakan variabel mode rating. Ini melanjutkan dari video-video sebelumnya, di mana ada teman-teman yang berkomentar di YouTube untuk meminta agar dibuat satu contoh pembahasan yang menggunakan variabel mode rating. Nah, pada video sebelumnya, Sobat Peneliti, ini sudah kita bahas model yang paling umum atau salah satu contoh model yang menggunakan mode rating adalah seperti ini, di mana kemarin kita membahas bahwa selain variabel independennya ada dua, ada satu variabel mode rating, di mana posisi mode rating di sini sebagai variabel kuasi. Kuasi artinya merangkap dua tempat, dia juga sebagai variabel independen, dia juga sebagai variabel mode rating dalam hal ini. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan yang kita bahas kemarin yang perlu ditekankan dalam pemahaman penggunaan variabel mode rating. Untuk research question dan hipotesisnya itu ada dua jenis. Ada yang mengatakan berpengaruh terhadap Y, ada juga yang mengatakan berpengaruh positif atau berpengaruh negatif terhadap Y. Nah, ini nanti tergantung pada teman-teman membuat yang mana pilihannya. Yang penting harus diketahui bahwa ketika kita hanya membuat apakah X1 berpengaruh terhadap Y, berarti nanti hipotesisnya ini juga akan terbuka. Terbuka maksudnya ketika nanti terbukti signifikan positif, itu hipotesis harus diterima. Sebaliknya juga ketika dia terbukti signifikannya negatif, hipotesis juga harus diterima. Beda halnya kalau kita sudah menstate bahwa pengaruhnya itu positif, maka harus positif signifikan barulah hipotesis itu diterima. Seperti itu teman-teman semuanya. Kita coba contohkan dulu. Kebetulan hari ini saya menggunakan software Smart Palace sebagai contohnya. Kita akan mencoba membahas dengan model yang ada di sini. Baik, sahabat-sahabat peneliti, ini saya sudah membuka Smart Palace-nya. Kita coba mengambil data dari yang sudah ada di sini. Saya coba cari data yang bisa saya olah. Sudah saya siapin contohnya. Ini namanya contoh data mode rating, saudara-saudara. Coba kita open. Oke, namanya contoh data mode rating. Ini dia datanya. Coba kita gambar. Cara menggambarnya sama seperti video yang kemarin ya, Bapak Ibu. Sobat peneliti, kita hanya tinggal blok semuanya, lalu kita drag sampai terbentuk model yang kita buat. Baik, Sobat Peneliti, ini gambar yang saya buat. Saya sudah drag dan namanya saya ganti. Kemudian untuk variabel Z, itu indikatornya saya buat arah ke atas supaya gambarnya terlihat menarik ya, saudara-saudara semuanya. Lalu sekarang kita tarik arah pengaruhnya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau menggunakan Smart Palace ya, itu tidak bisa garis itu. Misalnya ini variabel intervening mode ratingnya, kita tarik ke garis itu tidak bisa. Dia harus ditarik ke variabelnya, saudara-saudara ya. Nah, kemudian sekarang kita coba akan membuat mode ratingnya. Caranya seperti ini. Kita klik kanan, add mode rating effect. Di moderatornya adalah Z tentunya. Nah, yang pertama kita buat mode rating dari X1. Seperti itu ya. Nanti pembahasannya kita buat ini untuk mode rating X1. Kemudian di sini kita klik kanan lagi untuk membuat mode rating X2. Di sini kita buat mode ratingnya tetap Z. Kemudian di sini X2. Lalu oke kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian namanya ini bisa kita ganti ya. Ya, namanya sudah saya ganti, Sobat Peneliti. Ini moderasi Z atas X1, ini moderasi Z atas X2. Nah, sama seperti video yang sebelumnya, kita bisa melihat dulu validitas dan reliabilitasnya, Bapak Ibu. Validitas apabila
outer loadingsnya itu nilai-nilai yang ada di sini dari semua variabel itu di atas 0,5. Nanti kita bahas ya setelah saya pindah ke slide-nya. Nah, ini cara menghasilkan uji validitas, uji reliabilitas nanti bisa dilihat di sini. Ada construct reliability. Kalau kita klik hasilnya muncul, dan ini adalah standar pengukuran untuk keempat pengukuran dari reliabilitas sebuah data yang kita teliti. Nah, kemudian saudara-saudara, coba kita, ini yang penting kalau mengolah data untuk melihat signifikansi, ada yang sangat penting Bapak Ibu ya. Masih ingat ya di video sebelumnya, standar kalau kita menggunakan two-tailed itu adalah 5%. Nah, tapi kalau kita menggunakan one-tailed itu sebaiknya 2,5%. Nah, jadi itu setara. Kalau misalnya kita buat one-tailed tapi dia 5%, itu sama saja dengan two-tailed-nya 10%. Jadi nggak standar ya. Jadi kalau kita menggunakan two-tailed, di sini harus 5%. Kalau kita menggunakan one-tailed, ya, di sini harus menggunakan angka 2,5%. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara ya. Nah, misalnya ini, contoh ini, kalau nanti kita olah 2 kali pun, ya contohnya hanya membedakan yang ini. One-tailed, dia dengan 2,5%, tapi kalau kita menggunakan two-tailed, dia harus 5%. Seperti itu, lalu di start calculation. Nah, ini hasilnya yang akan kita peroleh dalam bentuk grafiknya. Dia bisa dilihat di sini. Ini hasilnya, nanti kita pindahkan ke slide untuk kita bahas. Sedangkan hasil pengujian hipotesisnya, nanti kita lihat di sini. Ini juga yang akan kita bahas di slide kita. Ini dia sobat peneliti, hasil tadi pengolahan dengan menggunakan Smart PLS 3 sudah saya pindahkan ke slide. Yang pertama tentu harus kita lihat adalah uji validitas. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, uji validitas itu untuk melihat valid tidaknya sebuah statement yang kita buat di dalam kuesioner ya. Nah, standarnya itu kembali saya jelaskan bahwa outer loadingsnya itu harus di atas 0,5. Terlihat semuanya di atas 0,5 ya. Jadi aman untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin kita juga sudah bahas angka yang di sini ini adalah koefisien determinasi atau R-square, di mana kemampuan dari variabel ini semuanya variabel independen maupun moderating di sini dalam menjelaskan variabel Y itu adalah 42,1%. Artinya errornya masih ada 57,9%. Nah, kemudian angka-angka yang di sini ini adalah koefisien pengaruh. Nah, kalau melihat koefisien secara umum, sobat-sobat peneliti ini terlihat yang besar itu adalah yang ini ya. Z terhadap Y, kemudian juga ini moderasi dari Z atas pengaruh X1 terhadap Y, itu juga nilai koefisiennya itu cukup besar. Kemungkinan itu nanti yang signifikan. Nah, kemudian kalau sudah valid, yang kemudian kita lihat adalah reliabilitasnya. Standar seperti kemarin Bapak Ibu, yang dilihat adalah X1 sampai dengan Z ya, moderasi tidak usah. Jadi, angka Cronbach alpha, row maupun composite reliability itu harus di atas 0,7. Standarnya itu 0,7. Jadi harus di atas 0,7 baru disebut reliable. Nah, kemudian kalau AV dia minimal 0,5 baru disebut reliable. Reliabilitas adalah uji konsistensi jawaban dari responden untuk melihat keseriusan apakah responden kita itu menjawab dengan serius atau tidak. Nah, kemudian kalau melihat grafik plotnya seperti ini atau diagramnya, ini hasilnya semuanya Cronbach alpha, ada garis ya yang terbentuk di sini. Kemudian row juga yang minimal 0,7. Nah, kemudian composite juga minimal 0,7 tadi. Kemudian AV dia 0,5. Hasil pengujian sobat peneliti, ini kita lihat ya. Ini untuk yang two-tailed. Saya coba olah yang two-tailed dengan level signifikansinya 5%. Nah, nanti bisa kita lihat ya, yang menunjukkan bahwa variabel itu signifikan atau tidak jika nilai T statistiknya itu di atas 1,96. Ini ya, jadi terlihat ya bahwa yang signifikan itu adalah ini yang pertama, ini yang kedua. Seperti tadi koefisiennya juga itu yang besar. Nah, dalam bentuk tabel kita lihat seperti ini. Yang signifikan apabila T statistiknya di atas 1,96.
Yang di atas 1,96 ada 2. 1 dan juga ini yang kedua. Kemudian pastilah V velusnya itu di bawah 5%. Biasanya kalau dia tidak signifikan, warnanya merah. Kalau dia tidak berwarna merah, berarti signifikan. Nah, kembali ke permasalahan yang awal tadi, saudara-saudara, sobat peneliti. Kalau dia two-tailed atau dua arah atau hipotesisnya terbuka, itu artinya mau pengaruhnya positif, mau pengaruhnya negatif, sepanjang ini sudah signifikan, maka hipotesis akan diterima. Kebetulan kalau kita lihat ya, original sampelnya di sini, yang signifikan kebetulan positif. Ya, jadi ini hipotesis diterima, tetapi cukup pada tataran diterima, tidak berbicara hasil di sini positif atau negatif, tapi kalau mau dibahas boleh. Nah, kemarin ini juga sudah saya jelaskan, Bapak Ibu harus diingat, kalau kita menguji dua arah level signifikansi 5%, itu standarnya sama dengan uji satu arah level signifikansinya 2,5%. Ya, jadi kalau misalnya dari 5% kita mau uji ke satu arah, maka level signifikansinya harus diturunkan menjadi 2,5%. Jadi 5% dibagi 2. Itu penting sobat peneliti supaya kita jangan salah kaprah dalam mengolah datanya. Nah, ini kemudian saya coba mengolah untuk yang one tailed dengan level signifikansi 2,5%. Nah, kita lihat angka-angka yang besar. Nah, ini mencurigakan Bapak Ibu. Dia tidak lagi di atas 1,96 seperti yang tadi. Kita lihat dalam bentuk tabel. Ini yang di atas Bapak Ibu peneliti yang saya katakan tadi ya, perlu dipahami. Yang pertama, ketika tadi saya mengolah dengan two-tailed 5%, ada dua yang signifikan. Sekarang saya rubah menjadi one-tailed dengan level signifikansinya 2,5%. Ini perhatikan Bapak Ibu, warnanya menjadi merah. Saya buat keterangan di sini tidak signifikan. Dan tes statistiknya tidak mencapai minimal 1,96 sebagai standar untuk dinyatakan signifikan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita merubah dari 5% two-tailed menjadi 2,5%, level signifikansinya menjadi one-tailed, ya tentu semakin sulit untuk signifikannya. Nah, ini yang benar Bapak Ibu. Nah, tetapi di sini saya contohkan saudara-saudara, ada beberapa penelitian juga membuatnya begini. Dia rubah one-tailed dengan level signifikansi tetap 5%. Nah, ini berarti apa saudara-saudara? Jadi one-tailed 5% itu setara dengan two-tailed level signifikansi 10%. Nah, apakah itu bisa kita terima atau tidak? Ya tergantung sobat peneliti ya, karena standar penelitian misalnya kalau di ilmu-ilmu katakanlah sosial atau jenis-jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan pengukuran atau penggunaan software seperti ini adalah standarnya 5%. Tapi memang kembali kepada peneliti. Nah, bandingkan ya, saudara-saudara, sobat peneliti, ketika kita membuat one-tailed level signifikansinya 2,5%, ini setara dengan two-tailed yang level signifikansinya 5%. Dia tidak signifikan. Ketika saya olah kembali dengan menggunakan one-tailed, tetapi level signifikansinya saya buat 5%, wah itu sangat signifikan. Tes statistiknya itu jauh di atas 1,96. Ya, jadi saudara-saudara, sobat peneliti, ya kadang-kadang teman-teman memaksakan seperti ini. Karena dia two-tailed tidak signifikan, dirubah dia menjadi one-tailed, level signifikansinya 2,5 juga tidak signifikan, ya dibuat seperti ini. Ya peluang signifikansinya besar. Dibuatlah one-tailed dengan level signifikansinya tetap 5%. Jelas saudara-saudara, Bapak Ibu peneliti, ini menjadi signifikan. Oke. Nah, kemudian apa bedanya Bapak Ibu? Kalau tadi menggunakan two-tailed, kan hipotesisnya itu adalah X1 berpengaruh terhadap Y. Nah, tetapi kalau dia menggunakan one-tailed, dia harus menyebut hipotesisnya. Contoh, X1 berpengaruh positif terhadap Y. Atau X2 berpengaruh positif terhadap
Y. Harus disebut kata positif kalau memang positif. Nah, ini menarik untuk dibahas Bapak Ibu ya, saudara-saudara peneliti. Coba kita lihat di sini ya. Fungsi dari moderasi itu ketika berdiri sendiri ya, ketika berdiri sendiri saya contohkan di sini ya. Misalnya, ketika berdiri sendiri X1 mempengaruhi Y, hasilnya tidak signifikan. Ketika saya ya menguji sendiri atau katakanlah kita lihat pengaruh tersendiri, X2 terhadap Y juga tidak signifikan. Nah, ketika ada moderasi Z atas pengaruh X1 terhadap Y, itu menjadi signifikan, saudara-saudara. Ya, itu menjadi signifikan. Ya. Artinya apa? Bayangkan dari yang tadinya X1 berpengaruh negatif, dengan adanya moderasi dari Z, maka pengaruh X1 terhadap Y itu menjadi signifikan. Nah, kalau seumpamanya kita membuat hipotesisnya ini memperkuat, maka hipotesis bisa diterima. Karena memang hasilnya positif. Tapi kalau seandainya saudara-saudara sobat peneliti ini hasilnya negatif, maka ini harus ditolak kalau kita menguji hipotesis yang searah. Ya. Jadi sebenarnya sama Bapak Ibu. Ini kan memang tadi one tilt pada tataran 5% level signifikansinya. Nah, kalau kita kembali ke yang two tilt tadi, ini juga sama hasilnya ya. Saudara-saudara sobat peneliti, ketika sendiri ini X1 terhadap Y hasilnya tidak signifikan. Ketika sudah dimoderasi, ini menjadi signifikan. Ya bedanya tentu seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menggunakan level signifikansinya adalah 5% two tilt, maka ini hanya mengatakan berpengaruh signifikan. Tapi kalau tadi kita mengatakan menggunakan one tilt dan level signifikansinya adalah 2,5%, maka itu berpengaruh positif. Maka bisa kita kesimpulkan, fungsi moderasi di sini mampu memperkuat pengaruh dari X1 terhadap Y. Jadi bukan lagi sekedar memoderasi secara signifikan, tapi kesimpulan di sini adalah memperkuat pengaruh X1 terhadap Y. Kalau seumpamanya negatif, hasilnya memperlemah pengaruh X1 terhadap Y, dengan catatan kalau signifikan dan negatif, baru itu disebut memperlemah. Ya, demikian ya saudara-saudara, Bapak Ibu peneliti yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Jangan lupa saudara-saudara, jika ada pertanyaan atau Bapak Ibu punya model penelitian, silakan komen di bawah, komen di YouTube supaya saya buat penjelasan-penjelasan di video berikutnya. Oke, supaya teman-teman tetap mendapat notifikasi jika ada video-video baru yang saya upload, silakan tekan subscribe-nya. Terima kasih dan semangat.